Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muammar, Karisma, Lianda, Elisa, dan saya sendiri Tero. Pada video kali ini kami akan mencari tahu sejarah Masjid Al-Wusta lewat wawancara yang kami lakukan dengan seorang narasumber yang bernama Bapak Purwanto, seorang takmir Masjid Al-Wusta. Masjid ini terletak di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Dan untuk mengetahui sejarah Masjid Al-Wusta, silahkan simak video ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan kali ini, kami sudah mendatangi Masjid Al-Wusta di Mangkunegaran. Kami di sini ingin mencari informasi terkait sejarah-sejarah tentang masjid ini. Untuk itu di samping saya sudah ada Bapak Purwanto sebagai narasumber yang akan memberi informasi kepada kita. Sebelumnya Pak, saya ingin bertanya, ini Masjid Al-Wusta ini yang memberi nama siapa dan alasannya apa? Ada maksud tersendiri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada adik-adik sekalian yang telah hadir di masjid ini dalam rangka bersama-sama, yaitu mengadakan kajian khususnya untuk menggali sejarah berdirinya Masjid Al-Wusta Mangkunegaran Surakarta. Perlu diketahui, ya, mungkin tadi sudah saya singgung, mungkin di kelompok yang lain mungkin sudah tahu. Intinya adalah Masjid Al-Wusta Mangkunegaran Surakarta ini atas prakarsa yaitu Raden Mas Said ataupun yang dikenal dengan Pangeran Sampurnawa. Ini awalnya letaknya tidak seperti sekarang ini, tetapi di Kampung Kauman, Pasar Surakarta. Itu mulai dari Mangkunegara pertama, kedua, ketiga, posisi tetap di Kampung Kauman. Baru mulai Mangkunegara 4 sampai sekarang, insya Allah sampai akhir zaman, ini posisi seperti sekarang ini, tidak akan dirubah-rubah tempat ataupun bangunan dan sebagainya, karena ada aturan bahwa masjid ini termasuk yang diberi labelisasi oleh pemerintah kota menjadi masjid cagar budaya mulai tahun 2015 kemarin, sehingga kita punya kepengurusan ini punya komitmen harus menjaga melestarikan budaya ataupun masjid yang sudah dibangun oleh para nenek moyang kita terlebih dahulu. Hanya kita nanti tambah sulam ataupun yang rusak ringan, ini kita menjadi tanggung jawab dari kepengurusan takmir Masjid Al-Wusta Mangkunegaran Surakarta. Berkaitan dengan masjid yang awalnya itu bernama Masjid Puro Mangkunegaran, ini oleh Kiai Pengulu Mangkunegaran, Simbah Kiai Haji Imam Rosidi. Ini masjid diberi nama Masjid Al-Wusta Mangkunegaran Surakarta. Ini dikandung maksud yaitu bahwa Al-Wusta ini maknanya tengah-tengah, yaitu masjid yang notabene tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil dibandingkan dengan Masjid Agung, Masjid Kepatihan, serta Masjid Ki Ageng Ngelis yang ada di Lawian Surakarta. Nah, ini menjadi
tonggak sejarah untuk perkembangan agama Islam yang ada di kota Surakarta, yang diprakarsai ataupun dimulai oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara pertama, ataupun yang Raden Mas Said ataupun Pangeran Samudra. Ini adalah itu. Jadi sekelumit sejarah ini. Nah, untuk bangunan-bangunan yang ada sekarang ini adalah bangunan yang tambahan. Sebelah selatan, sebelah utara itu ada bangunan. Ini adalah, kalau untuk utara ini digunakan untuk petugas kebersihan masjid ataupun yang dikenal dengan marbot masjid. Kalau yang di sebelah selatan ini digunakan untuk rumah dinasnya Imam Rawatib Masjid Al-Wusta Mangkunagaran Surakarta. Jadi ini salah satunya itu. Mungkin masih bisa yang dilanjutkan lagi mungkin. Terusan alasan pemindahan itu dari... Alasan pemindahan dari Kampung Kauman ke tempat yang sekarang, yang pertama dengan alasan untuk untuk mendekatkan Adipati atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara keempat itu melaksanakan sholat itu lebih dekat. Lebih dekat. Yang kedua, bisa mudah untuk mengontrol para sentono dalam, para abdi dalam, para abdi dalam yang beribadah itu siapa-siapa saja itu juga bisa mengontrolnya lebih mudah. Dan Kanjeng dari raja-raja ataupun adipati-adipati yang beribadah lebih dekat daripada berjalan ke Puro Mangkunegara, ke Kampung Kauman. Seperti ini ada alasannya untuk memindahkan ini. Yang kedua, karena Mangkunegara 7 ini salah seorang pendidik ataupun punya basic pendidikan, sehingga dia juga mendirikan sekolahan dulu, kalau tidak dulu taman siswa. Ini yang dulu ini di sebelah utara ini, yang sekarang setelah berdekatan dengan Mbah Ahmad Dahlan dan satu visi, akhirnya tanah yang ada di sebelah utara yang ditempati untuk sekolah taman siswa ataupun sekolah penduduk asli ini diwakafkan ke Muhammadiyah. Sehingga dikelola oleh, dicerahkan secara pendidikan formal oleh pendidikan Muhammadiyah. Ini sampai sekarang ini. Oh ya, terusan nih arsitekturnya ini terinspirasi dari mana, Pak? Arsitekturnya ini terinspirasi gabungan antara arsitektur Jawa dengan arsitektur Eropa. Kalau Eropa ini tadi sudah kami singgung, yang bernama Insinyur Thomas Hermann Lesser. Ini juga temannya Mangkunegara 7. Di samping itu Mangkunegara 7 juga punya, dia juga ahli bangunan, akhirnya tetap melestarikan, memadukan antara arsitektur Jawa yang notabene arsitek Jawa ini kalau untuk tempat ibadah itu cenderung memakai joglo ataupun bangunan yang bersap-sap. Kalau di sini masjid ini ada 3 saf. Yang pertama itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Kalau masjid ada mengandung filosofi seperti itu. Jadi ketika beliau mendirikan atau melakukan renovasi ini tetap pakai petua-petua ataupun orang-orang tua dulu, tetapi dikemas melalui agama Islam, seperti diterangkan bahwa agama Islam itu terdiri dari iman, Islam, dan ihsan. Iman itu adalah sebagai pondasi ataupun tauhid
Jadi dalam hatinya itu ditanamkan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini betul-betul ditanamkan ke dalam hatinya atau ke dalam janubahnya. Ya, setelah imannya kuat, sudah percaya kepada barang gaib, kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab-kitab dan hari akhir, serta qadarnya Allah dan qadarnya yang baik dan yang buruk. Nah, itu diberi amalan lagi untuk mengamalkan yang namanya rukun Islam. Dalam rukun Islam ini kan terus ada yang sifat rukun Islam yang kedua adalah syahadat, membaca dua kalimat syahadat. Ini perlu dikembangkan di masyarakat atau di dalam Puro Mangkunegaran Surakarta ini untuk mendidik para kawula sentonan dalem ini untuk melakukan ibadah di masjid ini. Agar apa? Setelah menjalankan rukun iman, rukun Islam, akhirnya menjadi iman insan kamil atau insan yang sempurna, yaitu ihsan, atau baik itu berartinya, baik secara rohanianya, akhlaknya. Ini dibuktikan dengan adanya sifat ihsan. Jadi sifat ihsan ini adalah salah satu makanya ketika di dalam kita melaksanakan ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh, itu hanya satu tujuannya, yaitu lillahi ta'ala, dengan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain tidak punya yang lain untuk melakukan hal-hal yang baik, tetap melakukan hal-hal yang baik agar manusia khususnya di Kadipaten Adipati Mangkunegara ini bisa melaksanakan ibadah sholat ini sesuai dengan yang digariskan Rasulullah SAW. Lalu Pak, untuk sekarang ini masjid ini hanya digunakan sebagai tempat ibadah untuk sholat atau ada kegiatan lainnya Pak? Masjid ini adalah terbuka untuk umum dan dibuka 24 jam karena setelah negara ini berdiri, masjid ini secara administrasi diserahkan ke pengelolaannya kepada masyarakat setempat, tapi dengan catatan yaitu diberi SK oleh Kementerian Agama wilayah Jawa Tengah. Namun dengan beriringnya waktu akhirnya mulai tahun 2020 kemarin, kepengurusan SK-nya itu diberi SK oleh Wali Kota Surakarta. Nah, adapun masjid ini kegiatannya adalah tetap untuk yang rutin adalah untuk sholat maktubah, yang kedua adalah hari-hari besar Islam, yang ketiga adalah juga mengikuti tradisi ataupun kegiatan yang dilakukan di Puro Mangkunegaran Surakarta. Contohnya apabila malam 1 Suro, Puro Mangkunegaran ini mengadakan irab. Nah, di sini ada kegiatan juga sehabis kirab kita mengadakan mujahadah, baik itu kita membaca zikir dan lain sebagainya. Adapun malam sadranan kita juga mengikuti kegiatan di Puro Mangkunegaran. Setelah dari Mangkunegaran kita juga mengadakan kegiatan sadranan dan lain sebagainya, kegiatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan agama ini memang kita bebaskan, tidak ada larangan. Dengan dibangunnya masjid ini apakah mempengaruhi persebaran agama Islam di daerah sini pada saat itu? Yang jelas dengan berkembangnya bangunan masjid ini otomatis memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat di Ketelan khususnya, di wilayah Ketelan khususnya dan umumnya di Kota Surakarta, khususnya pada waktu itu di Puro Mangkunegaran Surakarta. Ini adalah dampaknya sangat menambah jamaah karena apa? Masyarakat yang ada di sekeliling kita ini kan lebih dekat ke masjid daripada ke Sarlegi ataupun ke Kampung Kauman. Dari di dalam Puro Mangkunegaran Surakarta sendiri lebih dekat
ketika melaksanakan jamaah di masjid yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Jadi dampaknya bagus sekali, perkembangannya juga baik untuk perkembangan pada waktu saat itu, ya, pada saat itu. Namun sekarang sudah berbeda, di mana-mana sudah ada banyak masjid dan lain sebagainya, sehingga masjid ini menjadi masjid musafir atau tempat-tempat sholatnya orang-orang musafir. Itu mungkin dari punya yang pekerjaan dan lain sebagainya, terutama yang mau ke pasar lagi. Ini kalau melakukan ibadah di tempat ini sebelum tempat-tempat yang lain berada, ini tumpuannya ada di Masjid Al-Aqsa Mangkunegaran Surakarta ini. Jadi efeknya ini sangat dampaknya sangat positif, di kiri kanannya untuk beribadah ke masjid ini lebih nyaman, lebih enak. Jadi begitulah hasil wawancara kami bersama Bapak Purwanto, mulai dari sejarah terbentuknya Masjid Al-Wusta yang semula berada di Kampung Batik Kauman, lalu sekarang berpindah ke Mangkunegaran sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapak Purwanto karena telah meluangkan waktunya untuk menjawab dan memberikan informasi kepada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu, pembangunan Masjid Al-Wusta ini diprakarsai oleh Raden Mas Said. Sebelumnya lokasi masjid ini berada di Kampung Kauman Surakarta saat zaman Mangkunegara 1, 2, dan 3. Awalnya masjid ini bernama Masjid Puro Mangkunegaran. Lalu pada zaman Mangkunegara 4, masjid ini dipindah ke daerah Mangkunegaran Surakarta dan dinamai Masjid Al-Wusta oleh Kiai Haji Imam Rosidi, yang artinya Al-Wusta itu tengah-tengah, yang notabene masjid ini tidak terlalu besar dan kecil. Alasan pemindahannya sendiri karena untuk mendekatkan serta memudahkan Mangkunegara keempat dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, agar mudah memantau abdi dalam untuk beribadah. Arsitektur masjid ini terinspirasi dari arsitektur Jawa dan Eropa. Masjid ini didesain oleh Insinyur Thomas Herman Leysen, teman Mangkunegaran 7. Pembangunan masjid ini berdampak pada perkembangan Islam. Untuk sekarang, masjid ini buka 24 jam sebagai tempat ibadah dan tempat pelaksanaan hari-hari besar umat muslim. Jadi begitulah sejarah singkat tentang Masjid Al-Wusta. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.